Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Putri dengan nomor penda 140004. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah pembersihan luka. Sebelum itu kita pastikan peralatan kita itu aseptik, di mana peralatan yang digunakan itu sudah steril, dan jangan lupa kita cuci tangan. Dan langkah selanjutnya kita membersihkan luka dengan menggunakan kain kasa atau kapas. Cara membersihkan lukanya itu pertama kita jangan menyentuh kapasnya, dan juga kita bersihkan lukanya dari dalam keluar secara melingkar seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan prosedur anestesi. Selanjutnya kita akan melakukan anestesi dengan menggunakan lidokain. Pertama, ampulnya dibuka, dan jangan lupa kita pastikan semua peralatan sudah steril, dan juga tangan kita sudah steril atau sudah dicuci tangan. Setelah itu kita buka ampul dari lidokain, kita ambil, kita tarik. Setelah itu pada bagian luka kita injeksikan dengan kurang lebih 15 derajat kemiringannya. Kita injeksikan sekeliling luka. Setelah itu kita tusuk dengan 15 derajat untuk kemiringannya. Lalu sebelum kita masukkan obat, kita diaspirasi terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada darah yang masuk ke dalam jarum, agar ini obat atau anestesi dipastikan itu benar-benar masuk ke jaringan, bukan ke pembuluh darah. Setelah itu baru kita masukkan obatnya. Lakukan berulang ke bagian sekeliling luka. Setelah dilakukan berulang, maka kita pastikan daerah luka itu sudah baal atau kebas, yang menandakan kinerja dari obat anestesi itu sudah bekerja. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur suturing atau penjahitan dengan menggunakan needle holder. Selanjutnya saya akan melakukan suturing dengan menggunakan needle holder dan juga pinset jaringan. Di sini cara menggunakan needle holder, di mana jari manis dan juga jempol itu masuk ke dalam, lalu kita jari telunjuk itu sebagai tumpuan. Dan selain itu juga untuk pinsetnya, cara menggunakannya itu seperti kita memegang sumpit. Nah, setelah itu kita sudah dipastikan jahitannya itu lukanya itu sudah baal, maka kita akan melanjutkan proses menjahit dengan langkah awalnya itu saat memasukkan jarum ke jaringan itu 90 derajat, dan kita pastikan jaraknya itu cukup dengan cara kita mengira-ngira dengan jarak kedalaman luka. Setelah itu kita masukkan di sini, dan pastikan jepitannya itu dijepit pada 1/3 dari jarum. Kita masukkan ke dalam. Setelah itu keluarkan. Nah, di sini fungsi pinset kita pastikan jarum itu berada di bagian paling dasar dari luka. Karena apa? Ini untuk menghindari adanya dead space yang nanti memiliki kemungkinan untuk infeksi. Setelah itu kita keluarkan, lalu kita lebarkan kembali untuk memastikan. Nah, kita tidak boleh memegang jarum dengan tangan, jadi harus menggunakan bantuan dari pinset. Kita masukkan. Nah, lalu sisakan sebagian benang di ujungnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita boleh memegang benangnya, dan karena pastikan
tangan kita juga sudah steril, lalu kita jahit 2 kali dengan putaran 2 kali ke arah dalam, lalu kita capit. Nah, di sini kita tarik keduanya ke tengah, lalu di akhir kita ujungkan ke pinggir salah satu sisi. Nah, setelah itu kita putar sekali, kita pojokkan, ikat ke satu sisi. Diulang dengan ritme 2-1-1. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita akan menggunting benangnya. Selanjutnya kita akan menggunting benangnya. Jika sendiri, selanjutnya kita akan menggunting benangnya. Kita pastikan ini kalau sendiri, caranya itu kita masukkan lalu kita miringkan untuk memastikan ukurannya itu pas, dan kita potong kurang lebih 1 cm, terlebih pada area-area seperti di ekstremitas. Namun apabila di wajah itu bisa lebih pendek lagi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita untuk mencabut jahitannya kembali, karena dari benang itu sendiri itu ada 2 tipe, ada yang reabsorpsi dan juga yang absorpsi. Nah, dari kedua tipe ini kalau reabsorpsi itu tidak bisa diserap tubuh, jadi kita harus membuka jahitan. Nah, dengan bentuk yang seperti ini akan memudahkan kita untuk membuka jahitan. Kita ulangi kembali hingga 10 jahitan. Baik, di sini saya sudah melakukan penjahitan sekitar kurang lebih 10, tetapi saya melakukan di sini 11 jahitan sederhana atau simple. Setelah ini pasien akan diberi edukasi untuk perawatan luka. Yang pertama itu jangan biarkan luka itu kotor, harus sering dibersihkan, dan jaga jangan terlalu banyak digerakkan dalam masa pemulihan. Selanjutnya kembali lagi untuk meminta pasien untuk kembali lagi untuk membuka jahitan, karena ini jahitan dari benang silk yang tidak diserap oleh tubuh gitu. Dan selanjutnya kita akan melakukan pembukaan jahitan seperti ini, dari yang kayak gini. Pertama kita gunting dulu. Dengan sama menggunakan gunting dengan cara yang sama kita pegang, dan yang satunya lagi tangan kiri kita menggunakan pinset. Nah, kita buka jahitannya dengan cara pertama yang simpulnya itu kita agak tarik dikit. Nah, setelah itu kita gunting di bagian bawah simpul. Hati-hati takut terkena kulit pasien yang nanti akibatnya bisa pasien menjadi terluka. Lalu kita tarik ke arah dalam supaya luka yang tadi sudah mulai sembuh itu tidak terbuka lagi, karena kalau misalnya kita buka berlawanan arah itu bisa berlawanan keluar arah luka, itu bisa menimbulkan nyeri dan juga luka kembali terbuka lagi gitu. Dan apabila sudah mulai mengalami crack atau koreng atau nanahnya itu sudah mulai mengering, kita bisa kompres dulu dengan NaCl supaya korengnya itu lebih
lebih lunak sehingga kita bisa lebih mudah menarik benang. Kita tarik benangnya ke arah dalam dan kita lakukan seperti ini, dan kita ulangi hingga jahitan terbuka semua. Sekian video dari basic surgical skills saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.